Halo teman-teman, balik lagi di channel gue ya. Dan di video kali ini gue bakal ngebahas soal perangkat audio yang harganya cukup terjangkau nih, kira-kira nih harganya sekitar 50.000 lah kurang lebih gitu kan. Sekarang headset kan sampai ada yang jutaan, puluhan juta, ratusan ribu. Sebenarnya kalau jutaan itu udah nggak usah nanya, kualitasnya pasti bagus. Nah, kali ini gue bahas headset yang 50.000 aja nih teman-teman. Gue beli di toko sekitar sini, itu kan di toko offline. Headsetnya mereknya adalah Fons S600 atau Fonge S600. Gimana kualitasnya kira-kira? Yuk simak terus videonya. Oke, jadi dari boxnya juga udah kelihatan ya. Ini dari mana gitu kan? Katanya sih mereknya Fonge atau Fons S600 gitu. Cuman ya gue yain aja dah karena gue juga nggak bisa baca ini mereknya apa. Yang gue pakai ini adalah warna putih ya. Nah, yang gue tahu ini warnanya ada hitam dan putih gitu. Di bagian belakangnya ada spesifikasinya, ada speaker diameter 10 mm, ada independence, ada sensitivity, ada frekuensi respon, ada kabel lens atau panjang kabelnya itu 1,25 mm, ada plugin type 3,5 mm dan RMS-nya 1 mW gitu kan. Jadi di paket pembeliannya ini cuma dapat earphone dan eartips cadangan warna putih. Nah, kita cek dulu ya untuk kualitas kabelnya nih, kabel kayak gimana. Jadi untuk bagian mic ke bawah dia agak tebal ya, dilapisi dengan karet yang lentur sih sebenarnya. Cuman jeleknya karet ini dia bakal ngebengkok, ada bekas bengkokannya gitu kan, bekas gulungan. Tidak seperti atau nggak kayak Q kaset itu kita tarik lempeng itu efek gulungannya itu sedikit, bekas gulungan itu sedikit karena kayak ada pupuk gitu ya di kabelnya, jadi nggak gampang kusut. Kalau ini beneran karet, di dalam karetnya ada motif silang-silang gitu kayak sisi cooler gitu kan. Dan ke jacknya warna emas dan ringnya itu warna merah, jack stereo 3,5 mm. Dan di bagian navigasinya di sekitar lubang mic atau tombol mic ini ada volume control untuk menaikkan atau menurunkan volume, dan di bawah volume control itu ada tombol untuk milih opsi lagu atau jenis lagu ya, atau jenis suara sih tepatnya. Dia ada tombol S. Nah, ini bisa di naik turunkan nih, kemungkinan itu untuk mengubah mode lagu dari mono ke stereo gitu ya. Jadi teman-teman kalau beli earphone ini jangan lupa diturunkan dulu tombolnya ini biar ke stereo, karena saya sempat nyoba juga, saya kira rusak gitu kan, kok suaranya gini banget, ternyata ya itu tadi nggak dirubah di situnya. Kita lanjut ke kabel ya. Untuk bagian ke atas yang ke earphone ini, nah ini lebih kecil dari yang ke jack 3,5 mm. Ini lapisan karetnya itu lebih lengket dari yang bawah tadi teman-teman, lebih lengket, tapi ya nggak ada tapinya sih, emang lebih lengket aja gitu, lebih kecil ukurannya. Dan ke earphone sendiri, nah karena gue yang milih warna putih gitu kan, earphone-nya dapatnya transparan. Dari sini bisa dilihat samar-samar dalamannya gitu kan, samar-samar speakernya, nggak mending banget, cuman ya kelihatan gitu. Dan yang bikin beda earphone ini dari earphone lain yang gue tahu selama ini, colokan ke telinganya ya. Karena ini kan tipe IM ya, in-ear monitoring earphone-nya. Yang nancep ke telinganya itu berasa agak panjang ya teman-teman ya. Cuman menurut gue aja ini sih gitu. Cuman ya gue bandingin sama headset yang gue punya, emang lebih panjang nih. Efeknya apa kira-kira? Nah, efeknya adalah kalau kita pakai ini langsung gitu, masukin celep, langsung nancep, nggak goyang-goyang, nggak gampang goyang.
Cuman efek buruknya jadi kita jadi antisosial nih teman-teman. karena karena ini panjang begini gitu kan, yang masuk ke telinganya fungsinya jadi adalah meminimalisir suara yang dari luar masuk ke dalam telinga. Langsung deh kita jadi antisosial nih, nggak dengar dari mana-mana. Jadi lebih baik gunakan earphone ini di tempat yang tepat, kayak lagi sendiri atau ya lagi di rumah gitu, lagi santai ya. Jangan lagi di motor pakai dua-duanya, bisa nggak kedengeran. Ada jelek ini earphone ini. Earphone itu nggak ada petunjuk LR biasanya, karena ada untuk kuping kiri dan kuping kanan. Nah itu akibatnya apa? Jadi kita nggak tahu nih untuk yang kiri yang mana, untuk yang kanan yang mana. Jadi dites dulu aja cocoknya gimana, atau main feeling aja sih. Kalau nyamannya di kiri ya itu berarti kiri, kalau mana di kanan itu sudah pasti yang kanan. Dan untuk kualitas suaranya gimana? Oke lanjut ya. Oke, di sini jadi gue coba untuk mainkan lagu ya di HP Xiaomi Mi A1 dengan player itu Google Play Music. Google Play Music ini ada settingan equalizer-nya teman-teman, tapi yang gak gue pakai sih biar langsung ketahuan kualitas suara kayak gimana. Jadi lagu yang pertama itu kita main yang slow dulu ya, yang mantan terindahnya dari Raisa nih teman-teman. Untuk lagu yang pelan banget kayak gini ya enak banget nih suara teman-teman. Di volume 100 juga masih aman, nggak bikin sakit telinga. Suara vokalnya sangat menonjol di volume segini. Musiknya detail. Kalau kita fokus, maksudnya ya fokus dengerin suara gitu kan, nggak sambil baca komik atau baca WhatsApp. Suara kecil-kecil terdengar gitu kan. Ada suara kecil-kecil di sini. Dan suara masuk saat suara drum ya, drum masuk di waktu intro itu kerasa tuh boom-boomnya gitu. Ngerti kan ya bahasa gue ya. Jadi treble-nya di sini balance teman-teman. Kalau ada dia dibutuhkan untuk muncul lebih dominan atau lebih tinggi dari vokal, dia akan muncul. Karena treble itu sensitivitasnya tinggi ya. Jadi suara yang kecil-kecil di earphone ini kedengeran. Suara yang kecil-kecil lah gitu kan. Yang kalau kita nggak fokus itu nggak kedengeran. Dan suara drumnya itu masuk intro kan dia ngerol gitu, dia dum itu ya terasa menggema gitu. Kalau volumenya turun sedikit di 80-90%, seluruh musiknya akan sangat terdengar lembut nih. Untuk vokalnya sendiri terjaga dengan baik ya. Untuk vokal selaras dengan musik, jadi nggak saling balap-balapan gitu untuk musiknya. Bassnya nggak lebay, lembut aja, tetap mengirim musiknya yang nggak begitu dominan. Dan stereonya ini seimbang di lagu yang ngepop mellow, jadi oke lah, nggak bikin sakit intinya. Dan di lagu kedua ini gue coba yang agak ngebeat ya dikit ya. Lagu dari Guyon Waton yang perlahan kan, teman-teman bisa lihat sendiri di YouTube officialnya gitu. Untuk suara 100% suara piano tuh intronya dan biolanya nggak bikin sakit telinga nih teman-teman. Yang artinya treble itu nggak kelewatan, masih dipentokin dengan bass mungkin ya. Kalau treble kelewatan kan jadi cempreng suaranya dan di telinga juga nggak nyaman. Detailnya ada mungkin ya masih pelan ya di intro ini ya. Vokalnya itu hampir sama nih teman-teman dengan suara musiknya nih kalau di sini di lagu ini. Jadi agak sedikit balapan sih gitu kan, entah ini kesalahan memang musiknya begini atau musik player yang gue pakainya nih. Dan bassnya agak diturunin ya kalau di udah masuk vokal itu, jadi bassnya nggak terlalu kedengaran ya. Mungkin juga karena alat musik yang di musik itu kalau gue nggak salah ya semuanya hampir akustik nih teman-teman, jadi ramai gitu. Sebenarnya sih treble-nya kedengaran banget detailnya, cuman nggak bikin sakit telinga gitu kan, nggak cempreng intinya. Bassnya juga ada, sampai gue turunin ke 90% volumenya masih tetap ramai musiknya teman-teman. Dan detail vokal ini kurang ya, jadi ya hampir kalah dengan musiknya nih detail vokalnya itu.
karena musiknya yang ramai tapi nggak bikin sakit telinga yang tadi gue bilang gitu kan, nggak cempreng ya, suaranya real ya begitu gitu kan, karena kalau nggak salah musiknya pakai alat musik akustik ya kalau nggak salah, itu juga gue lupa ingat. Dan yang ketiga gue coba yang agak rocker dari System of a Down, Chop Suey di volume 100. Yang gitar masuk intro itu masih lembut nih temen-temen, saat gitarnya masuk, tau kan gitar yang rock yang sebelum vokal itu, jadi gitar semua distorsi banget situ, detail gitarnya ada gitu kan, jadi dominan di gitar pokoknya gitu kan. Bassnya ada kedengaran cuman nggak terlalu dominan di situ, jadi dominan di gitar semua, gitar listrik gitu kan. Gitarnya ya tau lah lagu itu kan, Chop Suey kayak gimana. Oke, suara gitarnya itu detail gitu. Nah karena ini musik rock ya dan mengandalkan distorsi crash gitu, ini lebih baik jangan sampai 100% teman-teman, karena kalau 100% ya udah mendekati cempreng. Bassnya sangat-sangat berkurang di lagu ini, bukan berarti nggak kedengeran ya, tapi berkurang aja. Di saat volume 80 apa 90% itu bassnya baru tuh teman-teman agak naik, dan treble-nya ini agak berkurang ya, cuman masih detailnya masih ada gitu. Untuk suara vokalnya sendiri di lagu ini hampir sama ya, tingkatannya dengan musiknya, jadi nggak terlalu menonjol ya, karena ini musik rock udah pasti musiknya yang menonjol gitu. Amannya sih untuk di lagu yang begini, keras begini atau mengandalkan musik yang ramai begini, volumenya jangan full 70 80 gitu, untuk dapat detail suaranya dan bassnya juga ada. Karena gue penasaran dengan lagu rock ya, gue coba lagu rock lain nih yang termasuk lagu favorit gue kan, dari Muse yang Stockholm Syndrome. Nah di lagu ini di intronya memang gitarnya bikin stereo ya, jadi agak kecil di volume 100 gitu kan, jadi kalau nggak salah tuh cuman sebelah kiri dibesarin, sebelah kanan agak kecil gitu suara intronya. Nah dan di lagu ini bassnya itu ya memang lagunya bassnya itu ya apa ditonjolin gitu kan, bassnya menonjolkan bukan sebagai pengiring doang, jadi kedengaran banget bassnya di lagu ini dan nggak cempreng ya. Cuman detailnya kurang nih, entah karena filenya apa emang kecil gitu kan. Cuman untuk di volume 100 itu yang paling menonjol adalah drum dan gitarnya gitu. Kalau bassnya kan menonjol cuman sebagai pengiring dia kan, nggak bass biasa, gitar bass gitu maksudnya. Dan turun ke volume 90% bassnya baru kerasa nih teman-teman. Artinya nggak kecil kayak tadi di 100%. Suara vokal ini agak bentrok nih dengan gitarnya ya. Lagu ini tahu kan ya, emang disetting begitu kayaknya lagunya, emang lagunya begitu, treble-nya seimbang di sini, nggak saling naik, saling menutupi tingkatannya, dan bassnya juga semua kedengeran lah. Dan di ref itu di suara piano gitu kan, itu agak kurang detail ya teman-teman. Ini gue bandingin di earphone yang lain ya, ada Q-Cassette AK2 gitu kan, dan earphone Sony Ericsson, earphone Sony Xperia. Di ref ini tau kan piano yang di ref itu yang ngerol gitu, pianonya itu agak kurang detail. Sini yang detail di refnya ini cuman ya selain piano itulah detail ada semua, cuman kurang power di sini di lagu Muse Stockholm Syndrome. Oke. Jadi gimana kesimpulannya untuk earphone Phones S600 ini? Kalau menurut gue ini sih dari orang awam aja ya, karena gue lupa bilang tadi gue cuma penikmat musik biasa, jadi jangan nilai apa, jadi gue nilai yang apa yang gue dengerin aja gitu kan. Jadi kesimpulannya untuk earphone Phones atau Fonge S600 ini aman untuk di musik pop, EDM, di musik aman, detail masih ada. Dan untuk musik bising kayak System of a Down tadi atau keras yang mengandalkan distorsi gitu kan, kayaknya bukan gak cocok.
hati-hati aja gitu, jaga-jaga jangan HP di 100%, karena bisa jadi jatuhnya kecempreng gitu kan. Jadi main aman aja di 80-90%. Dan untuk game, gimana kualitas untuk main game? Nah itu next video ya. Oke, jangan lupa subscribe channel ini dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya. See you, bye bye.